Shalom, tema firman Tuhan hari ini perapian yang menyala-nyala, kisah kesetiaan Tuhan dan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 18. Ini saja yang kita baca, tapi nanti bisa baca di rumah Bapak Ibu, supaya kita mengerti dan supaya kita memahami kondisi dari cerita ini Bapak Ibu. Ini tidak hanya sekedar dipublikasikan, didokumentasikan dengan baik di Alkitab, tetapi menjadi satu pembelajaran bagi kita, menjadi satu pengalaman hidup juga, menjadi refleksi bagi kita bagaimana kisah ini memberikan kita motivasi untuk tetap hidup dalam iman. Saya ceritakan sejenak kronologi dari peristiwa ini, karena peristiwa ini bukan peristiwa tunggal, ada penyerta, ada kisah sebelumnya yang melatar belakangi kisah ini. Dan kisah ini terjadi di daerah pemerintahan Nebukadnezar yang waktu itu mereka menguasai dunia. Mereka menjajah bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa yang dijajah diserahkan, dan salah satunya adalah bangsa Yahudi. Dan dalam kisah ini bangsa Yahudi ada dalam pemerintahan Nebukadnezar di Kasdim atau di tanah Babel. Mereka dibuang di sana. Dan di antara begitu banyak bangsa yang terbuang, ada 4 sebenarnya, tetapi dalam firman Tuhan ini diceritakan 3 yang nama mereka muncul ke permukaan, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi dalam kisah perapian menyala-nyala ini ada 3 aktor utamanya. Dan kisah ini menjadi menarik Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisinya, mereka dalam hal ini Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah orang yang dibuang dan mereka menjadi minoritas di tengah-tengah bangsa kafir, yaitu bangsa Babel. Yang waktu itu rajanya adalah Nebukadnezar. Identitas dan keyakinan mereka mulai dipudarkan di dunia yang penuh dengan kekafiran itu. Mereka ada di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Mereka ada di lingkungan yang menyembah berhala dan mereka minoritas di sana. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa faktor yang coba menghilangkan identitas mereka sebagai anak Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita baca, nama mereka diganti. Jadi ketika membuat nama, melekat di dalamnya harapan doa. Makanya kalau kita baca, Sadrak, Mesak, Abednego itu sebenarnya itu nama orang Kasdim. Nama bahasa Kasdim sebenarnya nama mereka adalah Hananya. Sadrak itu nama aslinya Hanaya, artinya compassion, belas kasihannya Tuhan, tetapi diganti menjadi Sadrak yang artinya dewa bulan, perintah dari dewa bulan. Bayangkan, namanya dikafirkan. Padahal nama itu sebenarnya adalah identitas iman mereka, identitas agama mereka, tapi supaya mereka kehilangan iman mereka, nama mereka diganti. Yang berikutnya, Misael itu sebenarnya asal nama dari Mesak. Artinya siapakah Allah? Sedangkan Mesak artinya adalah aku adalah dewa Babel. Bayangkan, namanya saja dikafirkan loh, dibuat nama orang yang tidak kenal Tuhan. Abednego juga sama. Abednego sebenarnya asli namanya adalah Azaria, artinya ditolong Tuhan, ditolong Yahweh. Tetapi diganti Abednego artinya hamba Nebo. Nebo itu salah satu dewa di Babel. Ini cara pemerintahan Babel mendegradasi atau memudarkan kualitas iman mereka dengan membanti nama mereka. Bukan hanya itu saja, menanamkan nilai-nilai Kasdim, nilai-nilai orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita baca dikatakan mengajarkan bahasa dan tulisan, mereka diajarkan bahasa dan tulisan supaya mereka kehilangan bahasa mereka yang asli, bahasa Yahudi. Dibuatlah mereka belajar aksara Kasdim. Terus gaya hidup mereka diajak untuk makan santapan raja. Kita tahu karena mereka adalah penyembah berhala, berarti makanan mereka identik dengan penyembahan berhala. Tetapi kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca Bapak Ibu pasal 1, mereka bertekad untuk tidak makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Artinya mereka enggak kompromi dengan dunia. Itu kondisi dari kisah ini Bapak Ibu. Baru sekarang kita masuk pasal 3. Pasal 3 ternyata beban hidup mereka enggak selesai, bertambah berat. Bahkan mereka mengalami satu krisis kehidupan. Bukan hanya nilai-nilai identitas mereka yang dipudarkan, bukan hanya budaya mereka dipudarkan. Sekarang mereka diperhadapkan dengan pilihan yang sulit dalam kehidupan mereka.
yaitu mengalami ujian yang berat. Muncul peraturan baru. Kalau kita baca pasal 1, Nebukadnezar mendirikan atau membuat patung yang menyerupai dirinya. Dan setiap bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa Babel harus menyembah patung itu, termasuk semua yang ada di sana, yaitu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini satu realita yang terkadang juga ada dalam kehidupan kita. Ada beberapa kebijakan, ada beberapa peraturan yang itu dikontraskan, dibenturkan dengan iman kita. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan iman kita dan kita dilema untuk kompromikah atau kita berani menanggung resiko ketika kita nggak mau melakukannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang kita alami yang hari-hari ini ada hal-hal tertentu yang itu dibenturkan dengan iman kita. Mungkin di pekerjaan kita diarahkan untuk melakukan satu kecurangan-kecurangan. Mungkin di keluarga kita ada hal-hal tertentu. Iman kita dibenturkan dengan realita yang bertentangan. Iman kita dibenturkan dengan satu realita yang seringkali itu membuat kita dilematis. Mereka mengalami ujian yang berat. Karena perintah itu dari raja. Dan perintah raja itu perintah yang berlaku mutlak, tidak bisa ditoleransi. Bayangkan Bapak Ibu, diperhadapkan dengan pilihan yang sulit bagi mereka, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau santapan raja, mereka masih bisa mengatakan, buktikan ketika kami tidak makan makanan raja, kami lebih sehat daripada raja. Dan benar Bapak Ibu, kalau kita baca pasal 1 benar. Masih ada toleransi dari pemerintahan, tapi kebijakan ini nggak ada toleransi, bahkan konsekuensinya jelas. Siapa yang tidak menyembah patung itu, hukumannya jelas, perapian yang menyala-nyala. Kadang ketika kita ada dalam satu kondisi seperti itu, ada resiko yang harus kita tanggung ketika kita nggak mau mengikuti alurnya, nggak mau mengikuti peraturan itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, di tengah-tengah ujian yang berat itu seringkali juga kita mengalami satu kondisi. Ada orang-orang yang tidak suka yang memakai peristiwa itu untuk menghancurkan kita. Ada orang-orang yang melihat situasi itu bukan membackup kita, bukan memberikan kita peneguhan, tapi kesempatan untuk menjatuhkan kita. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengendalikan respon orang, perilaku orang terhadap kita. Ada orang mulutnya manis tetapi menusuk kita dari belakang. Sadrak, Mesak ini diadukan oleh orang-orang Kasdim, dilaporkan. Sejatinya kalau tidak ada laporan dari orang Kasdim ini mungkin aman saja. Tetapi orang Kasdim ini memanfaatkan, dan kalau kita baca dikatakan pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang dimaksud itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terkadang ketika kita berbuat benar Bapak Ibu, tidak selalu orang suka dengan kita. Kadang ketika kita sudah melakukan yang baik, kita dibenci. Mungkin kita di sekolah, kita sudah melakukan yang benar, malah kita nggak disukai sama teman kita. Mungkin dalam pergaulan kita sudah melakukan yang benar, malah kita dihindar mengalami satu hal yang nggak bagus. Tapi Tuhan izinkan itu. Terkadang Tuhan izinkan orang-orang ada dalam hidup kita yang tujuannya itu untuk menggerogoti kita, tujuannya itu membuat kita nggak nyaman. Pernahkah Bapak Ibu mengalami kondisi seperti ini? Ada orang hadir dalam Bapak Ibu membuat Bapak Ibu nggak pernah nyaman jadinya. Ya, mungkin itu bisa keluarga kita, mungkin itu bisa rekan kerja kita, mungkin itu bisa tetangga kita, mungkin biasa siapa saja. Yang ketika kehadirannya itu membuat kita rasa nyaman kita terganggu. Mereka menuduh. Ada tuh kumpulan orang-orang Yahudi tuh, mereka nggak mau menyembah tuh, dilaporkan. Ada yang seperti itu Bapak Ibu, tapi itu adalah peranca dalam hidup kita. Peranca yang dipakai untuk membangun kualitas diri kita. Tuhan izinkan ada orang-orang yang nggak suka dengan kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ada konsekuensi dari ketika mereka nggak mau taat dengan aturan itu. Konsekuensinya adalah perapian yang menyala-nyala. Seringkali Bapak Ibu ketika kita tetap dalam posisi yang benar, kita akan menghadapi resiko. Ada ancaman, ada hukuman, ada konsekuensi dari pilihan hidup kita.
Memang mengikut Tuhan, menjadi murid Kristus gak mudah. Kita diperhadapkan dengan resiko-resiko yang siap harus kita tanggung. Mereka juga ketika mereka tidak mau taat dengan menyembah patung itu dan mereka lebih taat kepada Tuhan, ancamannya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Seringkali juga kita gitu, ketika kita tahu kita sudah melakukan yang benar, kita setia, malah mungkin kita dapat sanksi sosial di masyarakat. Kita dibicarakan, kita dijauhi. Dalam pergaulan mungkin kita dibully, kita disingkirkan, kita dipersekusi. Persekusi itu Bapak Ibu dipojokkan hidup kita, bahkan dihina macam-macam. Ngapain kamu ikut Tuhan, coba lihat hidupmu, keluargamu berantakan, jangan sok rajin, jangan sok setia, jangan sok melayani. Kita seringkali mengalami intimidasi ketika kita berani untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada konsekuensi dan konsekuensi mereka adalah perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, kalau api yang kecil biasa, tapi ini perapian yang menyala-nyala, memang ini sesuatu yang dahsyat dia. Hukuman yang sangat maksimal ya. Dalam pekerjaan mungkin kita juga mengalami itu. Kita disingkirkan, dikucilkan, dijauhkan. Ketika kita mungkin tidak mau mengikuti arus. Ya. Tidak mau mengikuti permainan-permainan yang licik di satu perusahaan. Seringkali mungkin kita disingkirkan. Enggak benar nih, enggak usah ikut. Bahkan kita dikondisikan, bahkan bisa dijebak kita. Kita sudah benar malah kita dijebak. Berapa kasus seperti itu? Ya, dia dijebak. Dijebak dengan uang, tertangkap basah, ya. Kalau istilah sekarang namanya OTT. Memilih untuk percaya kepada Tuhan, memilih untuk taat kepada Tuhan, seringkali ada resiko yang harus kita hadapi. Tetapi kisah ini enggak selesai. Tindakan iman mereka luar biasa di ayat 17-18. Kita baca yuk ayatnya, 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah tindakan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah-tengah kondisi yang sulit dalam kehidupannya. Mereka mengambil posisi yang jelas, mereka enggak abu-abu. Mereka ada di posisi yang jelas. Mereka enggak abu-abu. Hari-hari ini banyak orang abu-abu, dilihat mana yang lebih banyak dominan, ke sana dia. Sadrak, Mesak tidak berubah pendiriannya. Dia tidak abu-abu, dia dalam satu prinsip hidupnya, tindakan imannya. Dia berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong saya tidak akan pernah menyembah. Dan saya yakin ini satu yang jelas. Sebagai anak Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini. Enggak mudah memang, tetapi kita melihat ceritanya belum usai. Ketika mereka punya komitmen tindakan iman ini Bapak Ibu, mereka berkata, seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Bapak Ibu bayangkan, mereka dari ribuan orang yang tertunduk menyembah, tiba-tiba ada 3 orang yang berdiri, semua mata menghakimi mereka, semua mata melotot kepada mereka dengan intimidasi. Ada mungkin yang berusaha melempar, ada begitu banyak orang-orang yang mereka disorot begitu luar biasa. Tapi mereka berkata gini, kami tidak akan pernah menyembah, tapi sekalipun Tuhan tidak tolong kami juga akan pernah menyembah. Artinya gini, kalaupun kami harus mati, kalaupun kami harus dimasukkan dan Tuhan tidak menolong kami gak akan pernah menyembah. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Mereka memilih untuk tetap beriman, walaupun hasil terkadang tidak sesuai dengan harapan. Iman mereka dibuktikan kepada ketaatan kepada Tuhan daripada ketaatan kepada manusia. Kadang kita ini lebih takut dikatai orang, apa kata orang. Hasilnya apa? Ketika mereka menyatakan iman mereka, apakah semuanya jadi baik? Enggak, ternyata. Kita lanjutkan. Apa hasilnya ketika mereka komit? Ternyata mereka apa? Mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, bahkan suhunya dinaikkan 7 kali. Lebih panas dari sebelumnya. Bayangkan Bapak Ibu. Ketika mereka komit,
Tidak sekonyong-konyong Tuhan turun dari sorga membackup, membela mereka. Enggak, tetap mereka harus menghadapi perapian yang menyala-nyala. Dan ternyata lebih parahnya lagi, kualitas suhunya dipanaskan Bapak Ibu. 7 kali lipat lebih panas daripada semula. Makanya dikatakan karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga apa? Sehingga api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego. Tuhan tidak singkirkan perapian yang menyala-nyala. Bahkan seringkali perapian itu semakin panas. Dan kita harus menghadapi itu. Kita mungkin berpikir harusnya dibela Tuhan dong mereka. Harusnya turun dari surga malaikat-malaikatnya berpasukan. Menghadang algojo ketika mau nangkap mereka. Malaikat menghadang, menghancurkan algojo. Tetapi ternyata enggak, malah apinya dipanaskan lebih lagi. Tetapi kita lihat kisahnya belum selesai. Lanjut, Tuhan hadir bersama mereka di perapian yang menyala itu. Wow, disinilah kisahnya begitu luar biasa, begitu spektakuler. Perapiannya tetap, bahkan suhunya naikkan. Tetapi ketika mereka dilemparkan, Tuhan hadir. Tuhan hadir bukan hanya di dalam perapian, tetapi sebelum dilemparkan Tuhan hadir. Kenapa? Karena yang melemparkannya saja mati. Berarti panasnya itu belum di perapian saja sudah panas sekali. Sampai kalau kita baca tadi kan, sehingga nyala api membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak. Masih mengangkat saja belum masuk, sudah mati. Artinya Bapak Ibu, Tuhan tidak meniadakan perapiannya, tapi Tuhan hadir ketika kita akan memasuki perapian nyala-nyala dan ketika kita masuk di sana. Kesetiaan Tuhan tidak meniadakan perapian yang menyala-nyala itu. Kesetiaan Tuhan tidak meniadakan masalah kita. Kesetiaan Tuhan tidak meniadakan resiko yang harus kita tanggung. Tapi kesetiaan Tuhan, Dia hadir bersama kita menanggung perapian yang menyala-nyala itu. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata ketika mereka berani memproklamirkan iman mereka walaupun taruhannya nyawa mereka, Tuhan secepat kilat hadir bersama dengan mereka di perapian yang menyala-nyala. Itulah bicara tentang kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu bekerja sama dengan iman kita. Bagian Sadrak, Mesak, Abednego menunjukkan kualitas iman mereka. Bagian Tuhan menyatakan kesetiaannya bagi kita. Dan akibat dari kesetiaan Tuhan, kita lanjut. Apa yang terjadi? Kalau kita baca Alkitab, sehelai rambut mereka pun tidak ada yang terbakar. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Sampai Nebukadnezar itu kucek-kucek mata Bapak Ibu. Tadi 3 yang lempar, tapi yang salah lihatnya aku, ternyata ada 4 Bapak Ibu. Yang dilempar Sadrak, Mesak, Abednego, sekarang ada 4, terkejut. Terkejut Nebukadnezar, siapa itu pribadi yang keempat? Itu adalah Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang merasakan apa yang mereka rasakan. Tuhan yang hadir bersama dengan mereka. Itulah kesetiaan Tuhan Bapak Ibu. Dan ketika mereka komit dengan iman mereka, Tuhan melakukan bagiannya, kesetiaannya. Dan hasilnya apa? Nebukadnezar ngomong gini ayat 28, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Karena mereka melihat, menyaksikan bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar sedikit pun. Rambut mereka enggak hangus. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ada satu statement yang dikeluarkan oleh Nebukadnezar. Pribadi yang sama, orang nomor 1 di kerajaan yang mengatakan, kalau enggak menyembah patung, masukkan perapian nyala-nyala. Tapi dia revisi keputusannya dan dia berkata gini, kalau ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dipenggal kepalanya. Bayangkan Bapak Ibu. Enggak masuk akal bagi kita. Tapi kalau Tuhan menyatakan kesetiaannya yang enggak masuk akal pun masuk akal. Bisa raja yang sama dalam hitungan menit mengubah keputusannya. Kalau bukan karena Tuhan, enggak mungkin. Dia mengatakan tadi vonis mati. Sekarang dia berkata, kalau diganggu Allahnya,
penggal kepalanya. Bayangkan Bapak Ibu, seorang raja merevisi kebijakannya, keputusannya hanya karena ada 3 anak Tuhan yang berani menyatakan imannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita berani deklarasikan iman kita, banyak hal Tuhan bisa kerjakan. Orang yang sama yang berusaha menjatuhkan kita, orang yang sama dipakai Tuhan mengangkat kita. Orang yang sama mungkin hari-hari ini berusaha mencari celah kita, orang yang sama dipakai Tuhan untuk mengangkat kita. Makanya jangan membenci orang yang merusak kita. Jangan membenci orang yang menyakiti kita. Karena siapa tahu di waktunya Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk mengangkat kita. Amin. Oleh karena itu, berdamailah dengan siapapun yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, yang mungkin merusak kita atau menyakiti kita. Karena siapa tahu mereka pun dipakai Tuhan jadi peranca untuk membuat kita naik kelas dalam kehidupan kita. Dan mereka dipromosikan. Ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Wah, luar biasa. Ternyata ujian yang mereka alami itu adalah pintu untuk menikmati reward daripada Tuhan, apresiasi daripada Tuhan. Kalau boleh saya katakan, ketika mereka masuk perapian nyala-nyala, Tuhan tepuk tangan. Wow, keren. Keren gitu. Mereka tidak malu dengan keyakinannya. Mereka tidak menyembunyikan keyakinan, maka mereka frontal untuk menyatakan sekali Yesus tetap Yesus. Hari-hari ini dengan dunia yang penuh dengan banyak rintangan, tantangan, seringkali kita minder untuk mengakui kehidupan kita. Minder untuk menyatakan diri kita sebagai anak Tuhan karena kita merasa minoritas, merasa kecil, apalagi kita merasa ada banyak hal-hal yang membuat kita terimpit, terintimidasi. Promosi itu bisa dalam bentuk jabatan, bisa dalam bentuk berkat, bisa dalam bentuk tanggung jawab yang ditambahkan, bisa dalam bentuk jawaban doa. Ada banyak cara tuh. Oleh karena itu hari ini, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Statement dari Sadrak, Mesak dan Abednego ini dituangkan dalam satu tulisan lagu yang sering kali kita dengar. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam daging. Kalau bahasa lain katakan, seandainya Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Lagu ini juga mendefinisikan atau memaparkan definisi tentang kata-kata Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun Tuhan tak menolongku, sekalipun duri dalam dagingku seperti Paulus yang gak pernah bisa diambil duri dalam dagingnya, tetapi keputusan terbaikku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oleh karena itu malam hari ini, saya gak tahu kondisi kita, saya gak tahu bagaimana di dalam pergaulan kita, dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Seringkali mungkin kita mengkompromikan iman kita karena kita merasa udahlah gak mungkin. Seringkali kita gak berani menyatakan kebenaran karena mungkin kita merasa nanti kita disingkirkan, nanti kita dijauhi, nanti kita gak dianggap, nanti kita dikucilkan. Sehingga kita gak mau menyatakan ini salah. Kita gak mau berdiri di tempat yang benar. Maukah kita malam hari ini memiliki statement yang sama? Tuhan, sekalipun perapian menyala-nyala tetap harus kulewati, aku tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin perapian yang menyala-nyala dalam hidup kita hari-hari ini adalah pergumulan. Kita mengalami kondisi yang gak baik-baik saja. Dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita, dalam kesehatan kita. Mungkin perapian yang menyala-nyala itu kita salah mengerti oleh orang lain. Mungkin perapian menyala-nyala itu kita dikucilkan, kita nggak dianggap. Apapun perapian menyala-nyala, mungkin vonis orang terhadap diri kita. Mari kita memilih untuk tetap percaya dan mengucap syukur.